A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut tiga teman dauhan episode yang ke-29. Selamat mendengarkan. Walaupun saat itu ia bisa memahami pemikiran dari anak muda tersebut, namun tetap saja ia masih merasakan ada sesuatu yang terasa mengganjal di dalam hatinya. Oleh karena itulah, akhirnya ia berkata, "Bagaimanakah pendapatmu dengan cerita tentang dua orang yang akhirnya menjadi gila serta yang seorang telah jatuh sakit? Tak tersembuhkan karena keduanya telah berniat untuk menangkap belut putih itu?" Anak muda itu terlihat kembali tersenyum sambil berkata, "Bukankah jawabannya sama? Bahkan jawaban itu sendiri ada di dalam susunan kata-kata yang menjadi pertanyaanmu itu." Untuk sesaat ia terdiam sambil merenungi perkataan anak muda yang bernama Wiguna itu. Dan saat kemudian ia pun akhirnya ikut tersenyum. Meskipun ia menyadari bahwa semuanya kala itu merupakan senyum yang terasa begitu hambar. "Aku baru menyadari ternyata pertanyaanmu adalah pertanyaan yang bodoh," desisnya. Lalu dengan suara yang pelan, Wirjo berkata lebih lanjut, "Kisah tentang kedua saudara sebulan itu nampaknya juga hanya ada di dalam sebuah cerita yang tak diketahui kebenarannya." Mendengar perkataannya, terlihat anak muda yang bernama Wiguna itu tertawa. Selama ini ia sendiri sebenarnya tidak terlalu menghiraukan dengan segala cerita yang berkaitan dengan keberadaan sendang itu. Meskipun demikian, ia pun tidak ingin dengan serta-merta mengabaikan begitu saja cerita yang terlanjur berkembang. Namun penjelasan Wiguna itu terkait dengan cerita tentang keangkeran sendang kuning ternyata telah memberinya sebuah sudut pandang baru dalam menyikapi sebuah persoalan. Dengan caranya, Wiguna ternyata telah membangkitkan cakrawala berpikirnya menjadi lebih hidup. Entah disengaja atau tidak, nampaknya anak muda yang bernama Wiguna itu telah memberinya sebuah pengetahuan bahwa dalam menanggapi suatu persoalan, jangan hanya dilihat dari satu sudut saja. Apalagi kalau sudut yang dijadikan pijakan semata-mata disandarkan pada sebuah cerita yang tidak jelas kebenarannya. Ada benih-benih kekaguman yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia beranggapan bahwa anak muda bernama Wiguna itu nampaknya seorang anak muda yang memiliki pandangan yang tajam serta berwawasan luas. Masih terkait dengan keberadaan sendang kuning itu sendiri, ketika itu Wirjo pun sempat bertanya kepada anak muda tersebut, "Kau tadi mengatakan bahwa sebuah cerita tidak akan muncul tanpa ada satu alasan yang melatar belakanginya. Bukankah memang demikian alasannya? Setidaknya itu merupakan contoh dari sebuah persoalan yang berkaitan dengan sebab dan akibat," jawab anak muda yang bernama Wiguna itu. "Lalu, alasan apakah kira-kira yang menjadi latar belakang dari munculnya cerita tentang keangkeran sendang tersebut? Bukankah cerita semacam itu justru menciptakan perasaan takut sehingga tak seorang pun berani mendatangi sendang kuning?" tanya Wirjo lebih lanjut. "Mungkin keadaan seperti itulah yang memang dikehendaki," jawab Wiguna. "Kenapa harus menciptakan sebuah ketakutan dengan cara mengembuskan cerita seolah-olah sendang itu tempat yang angker dan menakutkan?" bertanya Wirjo kemudian. "Mungkin di dalam sendang kuning itu terdapat banyak belut. Maksudku adalah belut yang sebenarnya," jawab anak muda yang bernama Wiguna itu dengan ringannya.
Pada saat itu, ia menganggap jawaban anak muda itu adalah jawaban yang asal diucapkan saja. Bahkan ia sempat mengira anak muda itu telah mempermainkannya sehingga sempat menjadi jengkel. "Apakah kau ingin mempermainkanku?" desusnya ketika itu. Mendengar jawabannya dengan nada yang sedikit jengkel, anak muda itu justru tertawa. "Kau jangan marah, aku bersungguh-sungguh dengan jawabanku. Anggaplah jawaban itu hanyalah sekedar contoh saja, karena masih banyak jawaban lain yang juga dapat dijadikan contoh, semakin meskipun intinya adalah sama." Beberapa saat muda bernama Wiguna itu menghentikan perkataannya, seolah-olah anak muda itu sedang menyusun kata-kata yang ingin dirangkainya menjadi sebuah kalimat yang mudah diungkapkannya. Lalu Wiguna itu berkata, "Mungkin di waktu yang lalu, di sendang itu atau mungkin di sekitar sendang itu terdapat banyak belut. Dan orang yang pertama kali mengetahuinya nampaknya tidak menghendaki kawan-kawannya atau tetangganya, bahkan orang lain mengetahui bahwa di sendang tersebut terdapat banyak belut. Tentu orang itu ingin menguasai sendiri belut-belut tersebut agar ia dapat memanennya setiap hari untuk dijadikannya lauk atau bahkan dijualnya di pasar. Dan orang itu telah mengembuskan cerita menakutkan agar tak seorang pun mendatangi tempat itu untuk ikut mengambil belut-belut tersebut," desisnya. "Demikianlah salah satu contoh alasan yang aku maksudkan," jawab Wiguna. Wiryo sebenarnya sudah dapat memahami maksud dari penjelasan anak muda tersebut. Namun entah mengapa, ia seolah masih ingin bertanya lebih lanjut. "Apakah hanya karena persoalan belut, seorang harus membuat cerita yang menakutkan?" katanya kemudian. "Bukankah aku sudah mengatakan bahwa yang aku katakan itu hanyalah salah satu contoh jawaban saja? Tetapi contoh yang kau berikan terlalu mengada-ngada," kejarnya. Terdengar anak muda yang bernama Wiguna itu berkata dengan nada yang bersungguh-sungguh, "Bagaimana seandainya yang tersimpan di dalam sendang itu ternyata berupa emas dan berlian, serta bermacam perhiasan yang tak ternilai harganya? Mungkin harta benda itu milik seseorang pangeran ataupun para bangsawan kaya raya yang terpaksa harus menyingkir dari istana dengan alasan apapun sehingga mereka telah memilih untuk menyimpan kekayaan di dalam sendang tersebut." Mendengar keterangan dari anak muda itu, tiba-tiba saja Wiryo menemukan sebuah kesempatan untuk membalas anak muda itu dengan membuatnya jengkel. Dengan menahan senyum, ia berkata, "Nah, sekarang contoh yang kau berikan menjadi lebih masuk akal." Anak muda itu nampaknya mengetahui perubahan sikapnya, sehingga anak muda itu berkata dengan nada yang menyiratkan rasa penarahannya, "Kenapa kau tersenyum? Apakah ada yang aneh dengan jawabanku?" "Tidak, tidak ada yang aneh dengan jawabanmu. Bukankah aku pun sudah mengatakan bahwa jawabanmu yang kedua itu lebih dapat diterima daripada jawaban sebelumnya? Lantas kenapa sikapmu menjadi aneh? Bukankah kedua jawabanku sebenarnya mempunyai kesamaan maksud? Meskipun contoh yang aku berikan berbeda," berkata Wiguna itu dengan dai yang berkerut. Ketika itu hanya ia terdiam saja. Sementara anak muda itu menjadi semakin penasaran hingga akhirnya berkata, "Nampaknya sikap anehmu itu karena kau ingin membalas untuk mempermainkanku," sambil melepaskan tawa yang memang sudah tidak bisa ditahannya. Akhirnya Wiryo berkata, "Selain menjalani sebuah laku, nampaknya ada rencana lain yang ingin kau lakukan di sendang kuning tersebut. Apa maksudmu?" berkata Wiguna dengan daya yang berkelut. Masih sambil tertawa, ia menjawab,
Kau nampaknya bermaksud untuk mengambil emas dan berlian yang disimpan oleh bangsawan kaya raya itu. Mendengar perkataannya, untuk saat anak muda itu terdiam. Namun sekejap kemudian anak muda itu telah tertawa dengan suaranya yang lepas. Di sela tawanya anak muda itu berkata kepadanya dengan suara berbisik, seolah anak muda itu tidak ingin seorang pun mendengar apa yang ingin dikatakannya. Meskipun sebenarnya anak muda itu menyadari bahwa yang ada di dalam hutan saat ini hanyalah mereka berdua saja. Kalau kau bersedia membantuku untuk menunjukkan tempat itu, aku tidak keberatan untuk membagi dua denganmu dalam jumlah dan timbangan yang sama banyaknya. Mendengar perkataannya, Wirjo pun kembali tertawa dengan kerasnya. Suasana hening di dalam hutan ketika itu tiba-tiba saja menjadi riuh ketika anak muda itu pun tertawa dengan begitu lepasnya. Tanpa sesadarnya, Kiai Baurisyo yang sedang duduk di dalam ruangan itu pun telah ikut tersenyum mengenangkan sebuah peristiwa yang pernah dialaminya di masa beberapa puluh tahun yang lalu. Masa di mana ketika untuk pertama kalinya ia bertemu dengan anak muda yang mengagumkan, di saat itu masih dikenalnya bernama Wiguna. Demikianlah episode 29 cerita silat Pedut Tiga Tembangan Dauan, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun, bila mana ada yang berkenan subscribe, like, serta berkomentar, dipersilakan. Terima kasih, sampai jumpa.